calon aja yang nggak lulus itu 373, makanya kita usulkan informasinya juga hasil tes dengan tata daerah dan teknis itu tidak angka. Jadi apakah dia misalkan muslim atau tidak melakukan proses pembelajaran, kemudian latar belakang pendidikannya, nanti dari kualitatif itu bisa dikonversi ke angka dan teknis. Jadi semata-mata untuk mencari satu guru, jangan pernah ada guru yang terlibat dengan tingkat kekerasan seksual seperti itu. Kalau ada sejak rekam pengamatan seksual, cuma bisa melihat tidak siapapun, itu sudah jadi tanda merah. Sudah bakalan aja. Nanti yang lain ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat sekarang. Juga tahun kemarin sudah saya letakkan ulang dengan menggunakan berbagai film dan buku. Saya sandingkan dengan aplikasi Pak, aplikasi kredit data begitu. Saya sandingkan dan saya coba menjadi para siswa saya coba memberikan kepada sekolah yang belum menerima kegiatan, yang belum menerima kegiatan. Kalau misalkan dia dapat kegiatan itu ada tanggal ukur sekolah tersebut. Biasanya dapat itu yang kepala sekolah yang tinggal, kepala sekolah yang sudah kita tambahkan pada ini 541 miliar plus apa ya tadi belum tercapai. Ya, sehingga dapat dikirim ada nomor apa beliau akan mencalonkan diri dengan anggota DPR provinsi dan PKS ke depan. Doakan beliau bisa terpilih nanti. Ketika beliau duduk menjadi anggota Dewan Provinsi, maka kita punya perwakilan dari Kabupaten Karawang, asli orang Karawang yang duduk di DPR provinsi dan bisa membela Bapak Ibu semuanya. Ya, itu saja. Ini saya nggak promosi politik ya, enggak, awas, saya bukan promosi politik, tetapi kita sudah tahun 2024 dan saya jelaskan contoh sistem solusi yang bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di kabupaten. Ada DPR RI, ada DPR provinsi, ada DPR daerah, ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi. Kalau hari ini pemerintah kabupaten merasa berat dengan anggaran 350 miliar bahkan 500 miliar, sebetulnya itu bisa terselesaikan dengan catatan mau tidak pemerintah kabupaten bekerja sama dengan anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, bahkan anggota DPR. Kuncinya di sini, ya. Jadi kita maksimalkan memilih wakil yang tidak kita tidak hanya berbicara dan menjadikan PHP terhadap kita. Siap? Ada apa ya? Yang betul. Lain lulusan SR Pak. Kuliah 4 tahun PGSD, lulusan apa? Olahraga, apalagi olahraga kan prospeknya juga beda. Kadang-kadang kita sama tahun bulan fakultas olahraga yang jadi saat ada ruang ya kita nggak membuka keran selebar-lebarnya, padahal pemerintah pusat sudah sangat aware ke kita. Saya yakin ini teman-teman SMPD Pak akan membangun di saat bayangkan politik anggarannya di tahan. Nah, kenapa kalau saat itu bicara itu selama 2 bulan ini sudah dianggarkan, sudah. Tapi kita ada kekhawatiran, ada ketakutan 2024 akan menjadi beban 600 miliaran dengan logika 11.000 itu pun kan enggak 11.000 loh. 3426 ditambah 1491, kemudian yang tidak terakomodir 530, yang itu karena baru terakomodir 500, itu sekitar 5.000 lebih.
sementara untuk teman-teman guru honorer kuota P3K 2023 itu hanya 556. Total usulan itu dari pemerintah daerah itu 1491, yaitu terdiri dari nakes, disdik, dan teknis. Nah, pada hari ini forum guru prioritas 3 kemudian menyampaikan karena sudah terjadi mekanisme sebelumnya, yaitu ada sekitar 1030 yang sudah diobservasi. Nah, berdasarkan hasil RDP ini, alhamdulillah pemerintah daerah membuka ruang untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk penambahan kuota dari 500 dari bertambah. 556 menjadi sekitar 1089 karena dengan asumsi 1030 yang lulus observasi ditambah 56 yang P1 yang gagal penempatan. Dan apapun keputusan yang mungkin nanti ya, yang pasti pemerintah daerah sudah membuka ruang ya untuk penambahan kuota untuk teman-teman guru, dan ini kan bentuk satu kepedulian, satu kebijakan yang luar biasa hasil dari rapat dengar pendapat Komisi 4 dengan para mitra kita, ditambah dengan BPKAD yang mungkin ini akan berhubungan dengan politik anggaran N+1 dalam artian setelah menjadi kewajiban pemerintah pusat di dalam proses penggajiannya, yaitu melalui DAU sekitar 212 miliar lebih ya, mungkin nanti di 2024 ini akan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menggaji P3 karena kewenangan pemerintah pusat itu menjadi tahap pertama gitu, dan itu harus kita estimasi secara politik anggaran. Jadi bukan hanya proses rekrutmen dan pengusulan saja, tapi menyangkut kemampuan keuangan daerah kita di 2024. Jangan sampai nanti rekrutmen dibuka satu-satu sebanyak-banyaknya, ternyata ada gagal bayar atau gagal proses penggajian, dan ini pun jadi blunder. Maka dari itu, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan forum guru prioritas 3 guru negeri, coba kita komunikasikan dengan BPKAD, komunikasikan dengan Disdik, komunikasikan dengan BKPSDM. Insya Allah kita akan secepatnya mengusulkan penambahan kuota untuk teman-teman, dan ini mudah-mudahan menjadi satu kabar baik buat para guru honorer di Kabupaten Karawang yang memang pada hari ini sudah menunjukkan pengabdian yang luar biasa. Bahkan ada yang sudah 15 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun, ada juga yang di bawah 10 tahun. Nah, ini kan harus diapresiasi di saat ada peluang dari pemerintah pusat yang dengan program P3K ini, maka pemerintah daerah khususnya kami di Komisi 4 punya kewajiban untuk mendorong itu semaksimal mungkin, dan ini mudah-mudahan menjadi kabar yang sangat positif untuk teman-teman honorer di Kabupaten Karawang. Honorer kita kan jumlahnya banyak banget ya. Banyak. Hampir 7.000 kalau nggak salah. Nah, sementara kuota tadi kan ditambah yang observasi. Ya, nah, berarti masih tersisa ribuan. Ya. Sampai kapan pemerintah akan tercover kalau bicara dari pos anggaran tadi yang tidak menggunakan? Sementara DPRD kan punya kekuatan untuk di bidang penganggaran. Gimana nih keberpihakan DPRD sendiri untuk kita nggak bersedia banyak di depan? Memang kalau cerita jumlah itu ada sekitar 7 ribuan, tapi kita juga harus digarisbawahi menyangkut informasi di bawah ya, sesuai dengan dapodik kebutuhan KPI berapa, olahraga berapa, kelas berapa, kemudian mata pelajaran di SMP juga berapa. Nah, ini memang harus dikaji secara komprehensif kebutuhan di lapangan di sekolah itu berapa, itu secara faktual, dan kami juga sudah mendorong kepada Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk membuat database khusus menyangkut tentang kebutuhan guru di lapangan sesuai dengan mapel juga gitu kan. Nah, maka dari itu kami pada hari ini melalui rapat dengar pendapat ini mendorong kuota guru untuk 2023 ini diperbanyak, dan kemudian nanti ini berimplikasi di saat ada peluang lagi untuk rekrutmen 2024 sama gitu kan, karena guru ini masih banyak gitu kan, harus didorong lagi untuk ditambah kuota lagi di depannya itu, sehingga kita bisa menyelesaikan jumlah guru honorer di Kabupaten Karawang bisa terakomodir secara maksimal sesuai dengan kebutuhannya, dalam tanda kutip sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian selain itu juga harus diperhatikan itu kan bukan hanya pengangkatan semua guru honorer di Kabupaten Karawang 7.000 gitu kan, tapi
mencukupi kemampuan keuangan daerah yang memang nanti menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan gaji di tahun di N+1-nya gitu, di 2024 ke sana. Terkecuali dengan catatan kemudian pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa P3K ini akan menjadi kewajiban pemerintah pusat misalkan 5 tahun pertama. Nah ini kan kita punya ruang yang cukup luas, mungkin kita akan dorong semaksimal mungkin 2023-2024 sudah selesai kalau seandainya ada kebijakan itu. Tapi karena ada kebijakan di tahun berikutnya menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam proses penggajian, maka kita harus hati-hati, bukan hanya proses rekrutmennya, tapi kita mengestimasi secara politik anggarannya. Maka dari itu ya mudah-mudahan ya pemerintah daerah secara konsisten bisa dorong ya tidak hanya tapi untuk nakes, untuk yang teknis juga, karena teman-teman yang di luar guru dan nakes juga kan punya kontribusi yang luar biasa ya pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Maka dari itu kami berharap ini harus benar-benar proporsional dan berkeadilan ya, itu sih kita dorong sama-sama. Satu lagi, kalau baca berita hari ini kan bahwa PNS akan naik dulu Pak. Jalannya. Kan tadi masih banyak yang Ya, apa betul. bisa dari situ mendorong agar dari maksudnya regulasi untuk tadi cover seluruh penggajian mereka yang minimal tadi 5 tahun misalnya. Ya memang kalau cerita isu nasional kita juga kan punya keterbatasan ya dengan data dan yang lain ya. Tapi kemarin kalau tidak salah yang dari Komisi 2 ya bahwa akan dihapuskan honorer, ternyata kan sudah berjalan gitu kan, sudah diputuskan bahwa itu tidak dilanjutkan dengan penghapusan honorer. Ini kan satu kabar baik ya bagi pemerintah daerah kabupaten kota, karena fakta di lapangan juga banyak honorer yang memang pada hari ini punya kontribusi yang luar biasa terhadap berjalannya roda pemerintahan daerah. Jadi kalau hanya mengacu atau berharap terhadap status ASN saja, gitu kan mungkin kan pasti roda pemerintahan akan sedikit lumpuh dan terganggu. Maka dari itu ya kami Komisi 4 yang mendorong ya tidak hanya menyangkut tentang rekrutmennya saja, tapi tentang kesejahteraan atau gaji teman-teman P3K pun mudah-mudahan bisa di-cover tidak hanya tahun pertama, tapi ya 3 tahun pertama lah, sehingga ini kan kita bisa mengestimasi kapan harus bisa menyelesaikan jumlah honorer ya yang ada di kabupaten kota, terutama di kabupaten Karawang. Pada hari ini jumlahnya sudah cukup luar biasa banyak dan punya kontribusi. Perubahan regulasi termasuk politik anggaran kesejahteraan mereka, jangan hanya 1 tahun pertama saja. Kalau di bawah sendiri ada nggak nih Pak Komisi 2 dari Komisi 2 bisa bantu? insya Allah kita ya secara kepartaian kita akan memiliki sebuah formal itu, karena sekali lagi ya bahwa Golkar konsisten mendukung nasib teman-teman guru ya tidak di Kabupaten Karawang, kemudian mendukung nasib teman-teman honorer dengan bukti bahwa honorer yang kemarin dihapuskan kita coba mengalokasi dari perjuangan tadi, dan alhamdulillah ini didengar oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini berimplikasi terhadap kesejahteraan teman-teman honorer di Kabupaten Karawang. Tidak hanya sekedar mereka tapi disejahterakan. Mensejahterakan. Minum Siap. makan. Siap.